Sa'alabah bin Abdurrahman adalah salah seorang sahabat yang begitu patuh dan begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang pemuda dari kaum Ansor, yaitu kaum asli di daerah Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan nama kota Madinah. Sa'alabah sangat setia melayani baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'alabah hidup bersama ibunya ketika Rasulullah dan rombongan kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah. Dari kaum Ansor dan para sahabat, Sa'alabah dikenal sebagai pemuda yang masih berusia antara 14 sampai 15 tahun, bertubuh kecil dan bersifat periang. Ia mempunyai kebiasaan berjalan cepat, apalagi jika disuruh oleh Rasulullah. Pernah seorang sahabat menanyakan, kenapa dirinya selalu berjalan terburu-buru? Sa'alabah menjawab, dia ingin selalu segera menyelesaikan semua pekerjaannya, agar dengan segera pula dapat dekat dan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Dikisahkan pada suatu ketika, Rasulullah memberikan perintah kepada Sa'alabah untuk menyelesaikan hajat keluarga beliau di suatu tempat di kota Madinah. Dan seperti biasanya, sebagai pelayan baginda Rasul, Sa'alabah pun dengan senang menerima perintah tersebut. Sa'alabah segera melaksanakan tugasnya itu. Dia berjalan melewati gang-gang di kota Madinah. Dalam perjalanannya, ia melewati salah satu rumah penduduk kaum Ansor yang kebetulan pintunya terbuka oleh terpaan angin. Di kisah yang lain, diceritakan ia melewati bilik kamar mandi umum yang terbuat dari daun pelepah kurma. Dan tanpa sengaja, karena pintu kamar mandi yang terbuat dari kain juga tertiup angin, maka mata Sa'alabah melihat sepintas ada seorang wanita dari kaum Ansor yang sedang mandi. Dia langsung berucap kalimat Astaghfirullahaladzim seraya menutup matanya. Dia pun menangis karena ketakutan yang amat sangat atas rasa berdosa yang menyelimuti dirinya. Perasaannya sangat menyesal atas peristiwa yang menimpanya. Sungguh aku malu jika Rasulullah mengetahui apa yang menimpa diriku. Aku takut kepada Allah karena mataku telah melihat sesuatu yang haram. Begitu teriak hati Sa'alabah penuh penyesalan. Ketakutan yang amat luar biasa, apalagi dia sedang dalam tugas melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti akan lebih malu lagi apabila turun wahyu yang menjelaskan peristiwa yang menimpa dirinya. Begitu pikirnya. Karena itu, ia pun lari meninggalkan kehidupannya di kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Makkah dan Madinah. Di kisah yang lain, diceritakan Sa'alabah kemudian mengasingkan diri selama tidak kurang dari 40 hari untuk memohon ampunan dengan beribadah kepada Allah di sebuah gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kehilangan sahabat sekaligus pelayan beliau itu terus mencari keberadaan Sa'alabah. Beliau menanyakan kepada para sahabat yang lain, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Sa'alabah. Ya Rasulullah, kami tidak melihat Sa'alabah bin Abdurrahman, kata para sahabat. Beliau pun mengutus beberapa sahabat untuk mencari di mana Sa'alabah saat ini berada. Namun para sahabat belum berhasil menemukan Sa'alabah. Hingga suatu ketika setelah 40 hari berlalu, Sa'alabah belum juga ditemukan. Malaikat Jibril datang kepada beliau Rasul dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku, Allah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Umar dan Salman untuk mencari Sa'alabah bin Abdurrahman itu, sesuai dengan petunjuk yang diterima dari Allah Ta'ala. Tidak lama kemudian, dengan menunggangi kendaraannya, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi pun segera pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sesampainya di gunung yang dimaksud, ternyata tidak mudah untuk menemukan keberadaan Sa'labah. Hingga pada suatu malam, Umar dan Salman bertemu dengan seorang pengembala bernama Zufafa dan menanyakan, barangkali dia tahu keberadaan sahabat yang menghilang itu. Umar mensifati dengan menyebutkan ciri-ciri dari Sa'labah. Seorang anak muda kecil tubuhnya, wajahnya periang, dan jika berjalan dia selalu cepat. Jika yang kau maksud anak muda itu, aku melihatnya, tapi wajahnya tidak periang. Dia bahkan selalu menangis berurai air mata. Anak muda itu seakan ingin lari dari neraka jahanam. Apakah ia yang dimaksud? Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari neraka jahanam? Tanya Umar bin Khattab. Zufafa menjawab, karena apabila malam telah tiba, dia keluar menuju kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepala. Seraya berkata, ya Allah, mengapa tidak kau cabut saja nyawaku dan kau binasakan tubuhku? Jangan kau biarkan aku menanti keputusanmu. Begitu kata Zufafa. Barangkali dialah yang kami maksud, ujar Umar bin Khattab. Lalu Zufafa mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana pemuda itu berada. Ketika bertemu, benar dialah Sa'labah. Meskipun awalnya Sa'labah menghindar bertemu mereka, namun Umar segera merangkul Sa'labah dan menyampaikan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tugas yang diberikan kepada dirinya dan Salman. Sa'labah berkata dengan gemetar, apakah Rasulullah mengetahui dosaku yang besar? Aku tidak tahu, tapi yang pasti kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutusku dan Salman untuk mencarimu, Sa'labah, jawab Umar. Wahai Umar, kata Sa'labah, janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah. Aku malu akan dosa besarku ini, kata Sa'labah dengan bibir gemetar karena menahan sakit. Kondisi Sa'labah sungguh mengenaskan, menggambarkan betapa dia sangat ketakutan oleh perasaannya yang berdosa kepada Allah. Jika saja maut menjemput saat itu, Sa'labah hanya bisa pasrah kepada ketentuan Allah Ta'ala. Sa'labah yang dalam kondisi sakit itu kemudian dibawa meninggalkan gunung tempat pelariannya ke Madinah. Sesampai di kota Madinah, mereka tidak langsung menghadap kepada Rasulullah, tapi Sa'labah diantarkan kepada ibunya. Rasulullah yang mendapat berita Sa'labah sudah ditemukan dan sedang menderita sakit, lalu beliau dengan akhlak yang mulia sudi menemui sang pelayan di rumah ibunya Sa'labah. Pertemuan yang dirindukan sekaligus ditakuti bagi Sa'labah menimbulkan perasaan bercampur jadi satu. Sa'labah terbaring lemah. Kepala Sa'labah oleh Nabi diletakkan di pangkuan beliau. Tapi Sa'labah menarik kepalanya dari pangkuan Rasulullah. Oleh Nabi diletakkan kepala Sa'labah ke pangkuan beliau lagi. Tapi lagi-lagi Sa'labah menarik kepalanya. Begitu berkali-kali. Ya Rasulullah, sungguh aku tak pantas kepalaku di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah. Sungguh aku takut kepada Allah dan malu kepadamu ya Rasulullah. Aku tak pantas selalu berada di dekatmu, karena mataku ini telah melihat yang haram ya Rasulullah. Rasulullah pun menanyakan, kenapa dan ada apa dengan Sa'labah. Sa'labah lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya ketika sedang menjalankan tugas dari beliau Nabi. Sa'labah tidak sengaja melihat sepintas seorang wanita yang sedang mandi. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa yang dirasakan Sa'labah saat ini? Aku seperti dikeruputi semut pada tulang, daging dan kulitku ya Rasulullah, jawab Sa'labah. Rasulullah lalu menanyakan lagi, apa yang diinginkan Sa'labah? Aku ingin Allah mengampuniku. Aku juga ingin engkau ridho kepadaku ya Rasulullah, kata Sa'labah dengan ketakutan dalam sakitnya. Atas kejadian tersebut, maka turun malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memberitahu hal ini kepada Salabah, dan Rasulullah juga ridho kepada Salabah. Begitu mendengarnya, terpekiklah gembira hati Salabah. Namun kondisinya Salabah semakin lemas. Dan dengan dituntun oleh Rasulullah, Salabah yang tengah menghadapi sakaratul maut mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salabah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan agar jenazah Salabah segera dimandikan dan dikafani serta disolati. Selesai menyolati jenazah Salabah, Rasulullah pun mengantar jenazah Salabah ke pemakaman. Rasulullah berjalan sambil bersingkat-singkat dengan ujung jari kaki beliau, seolah-olah menghindari sesuatu agar tidak terinjak dan tidak tertabrak oleh beliau. Padahal tanah di situ begitu lapang. Para sahabat yang melihatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil bersingkat-singkat. Ada apa gerangan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau menjelaskan bahwa demi zat yang mengutus beliau sebagai seorang nabi yang sebenarnya, karena beliau melihat begitu banyak malaikat yang bersakan turut mengiring jenazah Salabah bin Abdurrahman, sampai-sampai beliau tidak ada tempat untuk berjalan. Subhanallah. Begitu sayang dan cintanya Salabah bin Abdurrahman kepada Rasulullah, sehingga dosa yang dianggap kecil bagi kita yang hidup sekarang ini hanya karena tidak sengaja sepintas melihat sesuatu yang haram oleh Salabah dianggap dosa yang besar. Dan begitu takutnya Salabah kepada Allah untuk mengharapkan ampunannya. Begitu mulianya Salabah sehingga begitu banyak malaikat yang mengiring jenazah ke liang kuburnya, tempat istirahatnya yang abadi. Mudah-mudahan kisah Salabah ini bisa menjadikan teladan bagi kita semua, dan kita selalu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan cerita bergambar ini. Apabila ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan dengan video cerita bergambar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.